Selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok nggak ada yang menjawab salam ya? Ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, hari ini apakah ada adik-adik yang sedang sakit? Tidak. Adakah adik-adik yang sedang bersedih? Tidak ya. Jadi karena Tuhan itu baik, adik-adik sekarang diberi kesehatan, diberi keceriaan, karena Tuhan itu berlimpah kasih setia. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu mari kita sambut acara sekolah minggu hari ini dengan lagu pembukaan, lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yuk nyanyi bareng-bareng, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tadi adik-adik sudah nyanyi dengan sangat riang gembira, Kasih Yesus indah indah oh indah, gitu ya. Nah, karena sudah bernyanyi dengan gembira, sudah sukacita, mari kita masuki acara selanjutnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari adik-adik, kita semua tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan telah perbolehkan kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang walaupun secara online Tuhan, melalui YouTube,
Kami sangat bersyukur Tuhan, kami dapat mendengarkan dan bernyanyi bersama dengan teman-teman kami melalui channel ini. Tuhan, berkati acara yang sedang kami ikuti, semoga dapat berjalan dengan baik, lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati hati kami, mata kami, dan telinga kami, supaya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dapat, apa yang kami dengar adalah baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu dulu, lagu untuk menyambut firman, yaitu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar,
dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Oke, adik-adik yang terkasih, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Firman itu ditulis oleh seorang pemazmur yang sedang merasakan beban berat karena dia diserang oleh orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Untuk kita, tentu hal itu bukan hal yang mudah. Tetapi pemazmur ini percaya dengan sangat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang di belakang Bu Guru, kalian bisa melihat sawah. Ya, sawah. Apa yang ditanam oleh petani di sawah? Ya, padi. Pada sawah yang ada di belakang ibu ini, yang ditanam oleh petani adalah padi. Petani menanam padi tidak dalam waktu yang singkat. Petani menanam padi menunggu musimnya, yaitu musim tanam, yaitu menunggu ketika saatnya menanam. Setelah menanam, petani akan merawat padi itu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, memberikan pupuk, memberikan air yang cukup, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, nanti airnya akan menggenangi akar, sehingga akarnya akan busuk dan mati. Kalau terlalu sedikit, tanah itu akan menjadi kering dan padi tidak akan tumbuh. Setelah padi tumbuh, apakah yang petani lakukan selain itu? Apakah padi akan tumbuh begitu saja? Tidak. Petani akan terus merawat padinya. Yang dilakukan adalah petani akan melihat adakah tumbuhan lain yang tumbuh di antara padi-padi itu. Oh, ternyata ada tumbuhan lain yang tumbuh di antara padi-padi. Nah, tumbuhan-tumbuhan lain ini nanti akan diambil oleh petani supaya tumbuh dan berkembangnya padi itu akan maksimal. Nah, setelah itu, apakah padi-padi ini akan bebas dari masalah, adik-adik? Kalian lihat di atas, ada suara burung. Jadi begitu padi ini berbuah, akan ada burung yang melihat, oh, ini ada biji padi. Oh, ini padinya pasti enak banget. Kemudian burung-burung itu akan mematuk dan mengambil biji-biji padi yang sudah mulai mekar. Nah, tugas petani selanjutnya yaitu mengusir burung-burung ini supaya menjauh dari padi-padi yang sudah berbuah. Nah, adik-adik, apa yang bisa diambil dari sini? Seorang petani akan penuh kasih setia merawat padi-padinya, memupuk, menyiangi, kemudian menjaga padi-padi ini supaya terbebas dari burung-burung. Nah, demikian juga dengan pemazmur tadi. Pemazmur tadi merasa dirinya seperti padi
yang walaupun dia sedang berada di tempat yang tidak kondusif, tempat yang becek, tempat yang berlumpur, tapi dia merasa bahwa dia tetap diberi perlindungan oleh Tuhan. Kemudian dia menghadapi cobaan, yaitu dicemooh oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Itu ibarat tadi ada ilalangnya. Tapi kemudian Tuhan dengan kekuatannya menyingkirkan, memampukan oleh kekuatannya, memampukan pemazmur tadi untuk menyingkirkan orang-orang yang sombong, angkuh, dan tidak percaya sama Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan memampukan pemazmur itu untuk tetap teguh pada imannya. Nah, di tengah ketidakberdayaan pemazmur itu, pemazmur tetap teguh pada imannya. Kalian bisa lihat pada ayat yang 15. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, panjang sabar, dan berlipat kasih setianya. Nah, pemazmur kalau bisa bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu kasih setia, berarti pemazmur, orang tadi sudah mengalami dalam kehidupannya, mengalami bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Maka dia bisa bilang ke orang-orang, dia bisa ceritakan ke orang-orang bahwa Tuhan itu baik loh, Tuhan itu penuh kasih setia, Tuhan itu penyayang. Nah, dia bahkan mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan telah menyelamatkan nyawanya, sehingga ia selalu bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya sampai selama-lamanya. Nah, sebagai balasan pemazmur atas kasih sayang Tuhan, dia berusaha dalam hidupnya untuk senantiasa berada di jalan Tuhan, hidup menurut kebenaran Tuhan, hidup menurut firman-firman yang Tuhan telah berikan. Adik-adik, firman Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang itu sama. Demikian juga pemazmur. Pemazmur ini pun yakin Tuhannya dari zaman dulu sampai sekarang adalah Tuhan Allah yang masih tetap sama. Ya, Tuhan Allah yang masih penyayang, Tuhan Allah yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Maka dari itu dia dengan yakin memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan agar bisa selamat dari orang-orang yang menyerangnya. Demikian dengan setiap umat Tuhan, demikian juga dengan adik-adik sekalian di rumah. Kiranya adik-adik bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh pemazmur tadi, yaitu yang selalu mengingat, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan kehidupan mereka. Ya, jadi walaupun masalah yang dihadapi sangat-sangat sulit, kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan yang akan selalu menolong kita, Tuhan yang sangat menyayangi kita, dan Tuhan yang akan membantu kita keluar dari segala masalah yang kalian anggap sulit. Kemudian, karena kalian sudah ditolong oleh Tuhan, kalian harus tetap memuji Tuhan, selalu bersukacita, mengagung-agungkan nama Tuhan, walaupun kalian masih sedang dalam masalah. Nah, iman itu, iman percaya kepada Tuhan, yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita yang sulit. Nah, adik-adik, kesulitan apa yang sudah adik-adik alami selama ini? Adakah? Ya, kalau sekarang adik-adik sedang merasa kesulitan karena harus belajar di rumah,
karena sedang kondisi pandemi, adik-adik harus yakin bahwa suatu hari nanti kondisi ini akan segera berakhir. Kalian akan bisa belajar lagi di sekolah seperti biasa. Tapi sebelum sampai ke situ, adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan adalah sabar dan Tuhan adalah penyayang. Dia akan terus memampukan adik-adik untuk bisa melewati ini. Dia akan memampukan adik-adik semuanya yang ada di rumah menjalani proses belajar yang online ini, menjalani hari-hari yang menurut saya membosankan untuk adik-adik karena tidak bisa ketemu dengan teman-temannya. Tapi adik-adik harus tetap bersukacita, memuji Tuhan dan yakin bahwa semuanya akan segera berakhir. Baik adik-adik yang disayangi Tuhan, karena Tuhan berlimpah kasih setia, firman hari ini meminta adik-adik juga ikut menularkan kepada orang lain kasih yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, sekarang Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih. Coba Ibu beri contoh salah satu saja contoh penyayang dan pengasih. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Apa? Oh, sayang kepada kakaknya, sayang kepada adiknya. Iya, itu termasuk tindakan pengasih dan penyayang. Apalagi? Oh, menemani orang tua membereskan makan malam. Wah, bagus. Itu juga penyayang dan pengasih. Ada banyak hal yang bisa kita tularkan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya akan mengasihi orang lain. Kemudian ada satu lagi, Tuhan itu panjang sabar. Adik-adik ada yang tahu panjang sabar itu apa? Ya, panjang sabar adalah tidak mudah marah. Panjang sabar itu mudah mengampuni orang, tidak suka memaksakan kehendak, dan lain-lain. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa meneladani sikap-sikap seperti pengasih, penyayang, dan panjang sabar di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik yang disayang Tuhan, adik-adik yang berbahagia, tibalah saatnya kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kalian masukkan ke dalam amplop seperti yang biasa minggu-minggu kemarin kalian sudah lakukan. Kemudian nanti kamu bawa ke gereja, titipkan ke orang tua untuk dipersembahkan. Nah, persembahan pada hari ini kita akan iringi dengan lagu Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, gitu ya. Yuk kita nyanyi. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan
Sudah semuanya memberikan persembahan? Kalau gitu, kita akan menutup ibadah kali ini dengan doa penutup dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita, Ivana. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Semoga kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih Adik Ivana atas doanya, doa yang sangat indah. Oke adik-adik, saat ini sudah sampai di bagian terakhir dari ibadah ini, yaitu bagian penutup. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini. Ya, kita akan tutup dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih ingat ya? Kita nyanyikan dengan gerakannya. Yuk, nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Terima kasih.